Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arianto. Saya dari prodi S1 RPL semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek saya, yakni tentang sistem komputer untuk pengelolaan data pinjaman anggota koperasi. Di sini untuk studi kasusnya, koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki peran penting dalam meningkatkan potensi ekonomi masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang demokratis terbuka. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, koperasi juga mengalami kemajuan yang signifikan. Pemanfaatan teknologi ini menunjang proses pengelolaan dan pengaksesan informasi yang cepat serta akurat agar dapat meminimalkan risiko terjadinya kesalahan atau manipulasi data. Di sini untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara meningkatkan efisiensi pengelolaan data simpan pinjam pada koperasi. Yang kedua, bagaimana sistem komputer dapat digunakan untuk membantu proses pencatatan dan pengolahan data simpan pinjam secara otomatis. Yang ketiga, di sini tujuan proyeknya, yang pertama, menghasilkan program aplikasi simpan pinjam yang dapat melakukan pencarian data simpanan dan pinjaman. Yang kedua, menghasilkan program aplikasi simpan pinjam menghasilkan bukti pinjaman anggota secara efektif dan efisien. Menghasilkan program aplikasi simpan pinjam yang dapat menghasilkan laporan hasil pinjam secara efektif dan efisien. Lalu kemudian solusi yang diusulkan adalah pengembangan sistem komputer simpan pinjam koperasi berbasis database. Sistem ini mampu mengelola data anggota, mencatat transaksi simpan dan pinjam, serta menghasilkan laporan otomatis yang dapat membantu pengurus koperasi dalam mengambil keputusan. Lalu kemudian di sini untuk komponen sistem ada hardware, software, dan database. Hardware di sini dia ada komputer sama printer. Lalu kemudian untuk softwarenya di sini dia ada MySQL di sini untuk database-nya juga. Lalu kemudian ada bahasa pemrograman seperti PHP atau Python. Lalu kemudian ada database. Database di sini ada data anggota, data angsuran, data pinjaman, data laporan, dan ada data admin. Kemudian cara kerja sistem, yang pertama, admin koperasi melakukan input data anggota ke dalam sistem. Kedua, anggota melakukan transaksi pinjam uang. Ketiga, sistem secara otomatis mencatat transaksi tersebut ke dalam database. Yang keempat, sistem dapat menampilkan laporan keuangan dan status pinjaman anggota kapan saja. Manfaatnya mempermudah pengurus dalam mengelola data simpanan dan pinjaman, mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan duplikasi data. Ketiga, mempercepat proses pelayanan anggota koperasi. Yang keempat, menyediakan laporan keuangan secara otomatis dan real time. Yang di sini tiga untuk model konseptualnya. Model konseptual adalah representasi logis dari sistem yang menggambarkan hubungan antara komponen utama serta alur data di dalam sistem. Model ini membantu pengembang memahami bagaimana sistem bekerja sebelum tahap implementasi dilakukan. Metode model konseptual. Metode yang digunakan adalah pendekatan entity relationship dan use case diagram yang menggambarkan bagaimana entitas seperti anggota, admin, dan sistem pinjam saling berinteraksi melalui proses transaksi dan penyimpanan data. Lalu kemudian untuk deskripsi model konseptual sistem, anggota koperasi sebagai pengguna layanan sistem pinjam, sistem komputer simpan pinjam sebagai media untuk mencatat dan mengelola transaksi, database koperasi sebagai penyimpanan seluruh data anggota dan transaksi. Alur kerja model konseptual, anggota melakukan transaksi simpan atau pinjam, sistem memproses transaksi dan menyimpan ke database. Database menyimpan dan mengembalikan data untuk ditampilkan dalam laporan. Admin memeriksa dan mengelola data serta mencetak laporan keuangan. Lalu kemudian untuk data analisis, data
utama yang digunakan dalam sistem ini meliputi data anggota, data angsuran, data pinjaman, data laporan, data admin. Oke, di sini kita langsung ke UML-nya. Di sini yang pertama ada diagram konteks. Ada diagram konteks. Di sini ada dua entitas. Yang pertama ada anggota sama admin. Di sini anggota mengirimkan formulir peminjaman ke sistem, lalu diproses di sistem peminjaman koperasi. Dan juga anggota di sini memberikan data angsuran, lalu diproses ke sistem peminjaman koperasi. Lalu kemudian sistem peminjaman koperasi dia memberikan feedback lalu sini sistem peminjaman koperasi memberikan bukti peminjaman ke anggota, lalu kemudian memberikan bukti angsuran juga ke anggota. Lalu kemudian dalam proses sistem peminjaman koperasi ini dia mengirimkan laporan peminjaman ke admin dan juga lab angsuran ke admin. Di sini untuk data flow diagramnya, anggota mengirimkan formulir peminjaman lalu kemudian diproses di peminjaman, lalu kemudian masuk dia dalam data store formulir peminjaman, lalu di proses peminjaman ini mengirimkan bukti peminjaman ke anggota. Setelah memberikan bukti peminjaman, lalu dicatat di data store bukti peminjaman. Di sini juga untuk angsuran, anggota dia memberikan data angsuran ke prosesnya. Lalu dicatat di sini angsuran ke data store angsuran. Lalu kemudian memberikan bukti angsuran ke anggota. Lalu bukti angsuran ini disimpan ke data store bukti angsuran. Gitu. Di sini di data store bukti peminjaman dia mengirim lagi ke tahap proses 3.0 laporan, sama bukti angsuran juga di data store bukti angsuran ini juga dia memberikan data store dia melanjutkan ke proses 3.0 laporan. Lalu kemudian di proses 3.0 laporan memberikan laporan peminjaman sama laporan angsuran ke admin. Untuk use case-nya di sini ada dua aktor, ada anggota sama admin, di mana anggota mengajukan pinjaman, include mengisi formulir peminjaman. Artinya include di sini adalah ketika dia mengajukan peminjaman dia langsung mengisi formulir peminjaman. Lalu kemudian di sini melihat status pembayaran. Di sini extend ini artinya opsional, bisa tidak gitu, bisa ya. Lalu kemudian di sini anggota melakukan pembayaran, memasukkan data pembayaran include langsung sekalian gitu. Lalu kemudian di sini dia bisa melihat riwayat angsuran atau juga bisa juga enggak, extend opsional. Lalu kemudian yang terakhir dia melihat status peminjaman. Lalu di sini untuk admin dia memverifikasi pinjaman, lalu kemudian memeriksa data anggota. Verifikasi pinjaman ini dia include langsung ke memeriksa data anggota. Lalu kemudian menyetujui atau menolak peminjaman juga include. Lalu kemudian di sini mencatat pembayaran angsuran. Dia memvalidasi bukti pembayaran. Yang terakhir dia membuat laporan keuangan, include mengambil data transaksi dari database, mencetak laporan. Dia include di mengambil data transaksi dari database, lalu kemudian mencetak laporan. Eksternnya bisa tidak. Lalu di sini untuk kelas diagram,
Di sini ada 5 data. Yang pertama ada di sini ada 5 kelas. Di sini ada kelas anggota, kelas pinjaman, kelas angsuran, kelas laporan, sama kelas admin. Di sini kelas anggota ke kelas pinjaman one to many. Artinya apa? Satu anggota bisa meminjam banyak pinjaman. Oke, itu untuk anggota. Jadi satu anggota bisa minjam banyak pinjaman. Lalu kemudian untuk data peminjaman ke anggota ini, satu pinjaman hanya bisa dilakukan oleh satu anggota. Lalu kemudian kelas pinjaman ke kelas angsuran. Lalu kemudian ini kelas laporan sama kelas admin. Artinya apa? Di sini ada one to many. Di sini admin bisa mencetak banyak laporan, sedangkan laporan hanya bisa dicetak oleh satu admin. Begitu. Lalu kemudian di sini untuk activity diagram. Di sini anggota login, lalu kemudian sistemnya menampilkan menu utama. Di sini ada apa ya? Apakah anggota ingin pinjam? Jika iya, dia isi form pinjaman, memiliki data, kirim ke admin untuk verifikasi data, tunggu persetujuan. Kalau tidak, dia akan berakhir. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dan perancangan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem komputer untuk pengelolaan simpan pinjam koperasi mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data keuangan. Sistem ini mengurangi kesalahan pencatatan data, mempercepat proses transaksi dan pembuatan laporan, mempermudah admin dalam mengontrol data anggota transaksi, data memberikan transparansi dalam kegiatan koperasi. Data rancangan model konseptual serta diagram UML. Pada diagram, jadi use case, kelas, dan activity. Sistem ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi aplikasi koperasi digital yang terintegrasi dengan sistem keuangan modern. Oke, cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.